Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anyandria Manikam, NRP 026 dari kelas 3D4 Elektronika A. Di video ini saya akan mensimulasikan hasil dari praktikum ke-7, yaitu dari mata kuliah VLSI dan perencanaan logika. Pada praktikum ke-7 ini, yaitu yang berjudulkan perancangan test bench dengan simulasi. Di sini terdapat dua tugas, yaitu yang pertama, merancang counter 4 bit dengan test bench, lalu yang kedua merancang decoder to 7 segment dengan test bench. Langsung saja saya akan menunjukkan hasil percobaan yang telah saya buat. Ya, programnya adalah seperti ini. Ini adalah program dengan menggunakan VHDL modul. Lalu untuk program test bench-nya, yaitu dengan cara di sini terpilih implementation, kita rubah menjadi simulation, dan di sini terdapat dua program test bench yang telah saya buat. Saya akan menunjukkan program test bench yang pertama. Berikut ini adalah programnya. Di sini terdapat komponen berupa clock, reset, counter enable, dan counter output, di mana clock, reset, counter enable ini sebagai input dan counter outputnya sebagai output. Di sini terdapat input, yaitu input sinyal clock, reset, dan counter enable-nya berlogika 0. Lalu untuk outputnya yaitu sinyal counter output. Dan di sini terdapat clock periode, yaitu sebesar 10 nanosecond. Untuk port map-nya di sini diinisialisasikan sama di sini clock sama dengan clock, reset sama dengan reset, gitu juga seterusnya. Lalu untuk program test bench yang pertama ini, kami diminta untuk mengubah atau mengedit pada stimulus prosesnya, yaitu di sini kami mengubah awalnya yaitu reset sama dengan 1, lalu setelah 100 nanosecond reset tersebut akan berubah menjadi 0, dan setelah 10 kali clock counter enable-nya akan aktif atau akan berlogika 1. Langsung saja kita cek sintaksnya sudah benar untuk mengecek apakah program ini sudah benar atau belum. Lalu selanjutnya langsung saja disimulasikan. Maka akan muncul seperti berikut ini. Untuk melihat lebih jelas, klik pada di sini, zoom to full view. Lalu di zoom hingga angkanya muncul. Nah, untuk lebih mudahnya di sini merupakan angka biner, lalu kita ubah itu diganti dengan desimal. Dan untuk outputnya agar berbeda, kita ubah warnanya seperti ini. Tadi pada programnya yaitu setelah pada saat selama 100 nanosecond resetnya bernilai 1, lalu setelah 100 nanosecond reset akan menjadi 0, akan berubah menjadi 0. Lalu setelah reset pada 100 nanosecond ini bernilai 0, lalu clocknya akan setelah dari reset 0 setelah reset ini 0, maka selanjutnya setelah 10 clock dari reset 0, maka di sini counter enable-nya akan aktif atau berlogika 1.
Di sini dapat kita lihat setelah 15 dia akan mengulang lagi dari 0 hingga seterusnya. Selanjutnya saya akan menunjukkan program test bench yang kedua. Berikut ini adalah program test bench yang kedua. Pada program test bench yang kedua ini yaitu lebih kompleks dari test bench yang pertama dan lebih dikembangkan. Di sini komponennya masih sama dan yang membedakan adalah pada port map-nya. Di sini pada port map-nya jika pada test bench yang pertama tadi port map-nya sama, di sini berbeda. Di sini clock dirubah menjadi take clock, reset dirubah menjadi take clear, counter enable dirubah menjadi take count, lalu counter output-nya dirubah menjadi take key. Ya, ini clock-nya yaitu dimulai dengan 0 selama 5 nanosecond, lalu setelah 5 nanosecond akan berubah menjadi 1 selama 5 nanosecond. Nah, setelah itu di sini take clear dan take count-nya yaitu bernilai 1 selama 20 nanosecond, lalu take clear-nya akan berubah menjadi 0. Pada percobaan test bench yang kedua ini, yaitu kami diminta untuk membuat merupakan sebuah program report. Jadi ketika program tersebut terdapat sebuah error, maka pada Windows konsolnya nanti akan muncul pemberitahuan. Pada case yang pertama yaitu di sini apakah setelah 10 nanosecond TK sama dengan 1? Jika tidak, nanti akan muncul sebuah report yaitu failed case 1. Nah, begitu juga sampai dengan test case yang kelima. Lalu selanjutnya di sini terdapat program. Jika error tersebut sama dengan 0 atau tidak ada error, maka akan muncul sebuah report yaitu test bench of counter completed successfully. Jika error tersebut lebih dari 0, maka akan muncul sebuah report something wrong, try again. Langsung saja kita coba. Ya. Sini kita ubah dari biner menjadi desimal dan kita rubah warnanya agar lebih mudah seperti ini. Jadi di sini awalnya tadi take clear yaitu 1 berlogika 1 hingga 20 nanosecond akan berubah menjadi 0. Lalu selanjutnya di sini setelah 260 nanosecond take count-nya yang awalnya bernilai 1 di sini, mohon maaf, take clear-nya yang tadi di sini berlogika 0, maka setelah 260 nanosecond akan berubah menjadi logika 1. Dan di sini pada take-nya setelah 8 dia akan kembali 0. Dan dapat dilihat pada Windows konsolnya
terdapat sebuah report atau note. Di sini test bench of counter completed successfully. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan tugas yang kedua, yaitu decoder to 7 segment. Berikut ini adalah program dari decoder to 7 segment. Di sini saya merubahnya sedikit, yaitu di sini saya menambahkan clock dan reset pada programnya, dan pada awalnya itu berupa when. Di sini saya menggunakan if. Seperti ini. Ini adalah program pada VHDL modulnya. Lalu untuk program test bench-nya seperti ini. Jadi di sini terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama ada switch, segment, clock, dan reset. Yaitu di sini dimulai dengan sinyal inputnya. Clock dan resetnya berlogika 0, dan clock periodnya yaitu 10 nanosecond. Untuk port mapnya ini sama. Nah, pada stimulus prosesnya yaitu yang pertama reset sama dengan 1 atau berlogika 1 selama 5 nanosecond. Setelah 5 nanosecond, resetnya akan berubah menjadi 0. Lalu akan memproses switch-nya, itu switch 0 selama 10 nanosecond, switch 0001 sama 10 nanosecond, dan begitu seterusnya. Itu langsung saja saya tunjukkan simulasinya. Ya, tadi pada awalnya clocknya bernilai 0 selama 5 nanosecond, lalu berubah menjadi 1 selama 5 nanosecond, begitu seterusnya. Untuk resetnya, yaitu di sini bernilai 1 atau berlogika 1 selama 5 nanosecond. Di sini, setelah 5 nanosecond, resetnya akan berlogika 0. Dan ini untuk segmennya. Dapat lihat di sini, ini adalah pada saat 155 nanosecond, resetnya akan berubah dari 0 menjadi 1 selama 5 nanosecond, lalu resetnya akan berubah menjadi 0 kembali. Begitu seterusnya. Baik, cukup sekian simulasi dari praktikum ke-7 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.